devotion kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita arahkan hati kita ke Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh hidup Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, itu semua karena belas kasihan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hidup setiap kami Tuhan, menjadi rema Tuhan Yesus, menjadi penuntun di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak mari kita akan berdoa sama-sama. Dan mari kita akan terus masuk sampai kedalaman hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau belajar lebih lagi bersama dengan-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam sebuah kedalaman, keintiman bersama dengan Engkau. Buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, mereka tetap mencari Engkau Tuhan. Sampai masuk ke dalam akses hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang penyampaian firman, biarkan Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami, bukan dari kedagingan kami ya Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada satu pertanyaan. Apakah kalian punya tempat rahasia? Kalau saya pribadi, saya waktu kecil saya punya tempat rahasia. Di sebelah rumah saya ada pohon dan itu jadi rumah pohon. Tiap kali saya bisa membaca, saya bisa bernyanyi, saya bisa tidur-tiduran di tempat itu, dan saya bisa menikmati semua angin sepoi-sepoi yang membuat saya bisa tertidur, bahkan sampai sore saya ada di tempat itu. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada tempat rahasia? Sama seperti ketika kalian berteman dengan seseorang, apakah kalian mengizinkan orang yang tidak Anda kenal masuk sampai ke dalam kamarmu? Pasti tidak. Sama dengan saya, sama dengan Tuhan juga. Sekali lagi, apakah kalau orang itu baru Anda kenal, baru kalian kenal, Anda persilakan untuk masuk sampai ke dalam rumahmu? Mungkin hanya di ruang tamu, mungkin bahkan hanya di pelataran, mungkin hanya ada di teras saja. Dan kau tidak pernah akan izinkan sampai masuk ke kedalaman, sampai yang namanya ke ruang tidur mungkin, ke kamar pribadimu mungkin, dan sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin mungkin sudah dibahas mengejar Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan menjadi pribadi atau remaja yang bijaksana. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai akses sampai ke hati Tuhan. Sama seperti Tuhan, kalau tadi kita sudah tahu bahwa seringkali orang yang baru kita kenal, kita tidak akan pernah bisa sampai masuk ke kamar kita. Orang yang sakit dalam tanda kutip, tidak bisa Tuhan bawa masuk sampai ke hatinya. Ada hal-hal yang kalian harus bereskan, ada hal-hal yang kita harus bereskan. Sampai betul-betul kita menangkap apa yang menjadi kerinduan dan maunya Tuhan. Yang kedua adalah orang yang miskin karakter. Ada banyak dari setiap anak-anak yang seringkali konseling dengan saya, ada banyak yang mereka bermasalah dengan karakter. Tapi sekali lagi bukan berarti terus Anda menyerah dengan semua. Tapi belajar benahi, belajar bereskan, belajar perbaiki. Sampai betul-betul kita tidak miskin dalam karakter. Karena sekali lagi Tuhan tidak akan pernah bisa membawa orang yang miskin karakter sampai masuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Yang ketiga adalah orang yang suka misterius. Kadang datang ke Tuhan, kadang cari Tuhan, kadang tidak, kadang semaunya, dan seringkali masa bodoh dengan banyak hal. Saya katakan itu orang misterius. Artinya seringkali kita tanpa sadar kita menjadi orang misterius di hadapan Tuhan. Yang kita tidak pernah bisa mengenali hatinya. Karena kita datang ketika kita hanya butuh sama Tuhan. Tapi setelah kebutuhan kita dipenuhi, keinginan kita dipenuhi, kita mulai lupa dengan semuanya. Sekali lagi, saya berdoa itu bukan termasuk kalian dan saya. Yang keempat adalah orang yang ketika datang ke Tuhan maunya berbondong-bondong, maunya bersama-sama, maunya dengan kumpulan yang besar. Sementara Tuhan ingin pribadi lepas pribadi dengan kita. Ada sebuah hubungan yang lebih lagi. Belajar datang ke Tuhan, ambil waktu saat teduh dengan Tuhan, tidak dengan banyak orang. Ada kalanya kau sendiri, engkau hanya cerita, engkau hanya seperti curhat dengan Tuhan. Tapi kerjakan, lakukan, maka engkau akan melihat dan belajar mengenal hatinya lebih dalam lagi. Nah, tempat yang terbaik, tempat rahasia yang terbaik sebenarnya ada di mana? Jelas, ada di tangan-tangan Tuhan sendiri. Ada di dalam Tuhan sendiri. Dan tempat perlindungan yang terbaik adalah di tempat di mana Tuhan berada. Mari kita akan lebih lagi mengenali apa yang menjadi tempat persembunyian kita. Seringkali kita tidak pernah bisa yang namanya menyatu dan lebih dalam dengan Tuhan. Yang pertama adalah apa? Ya, kita sembunyi dari uang. Kita seringkali sembunyi dengan keuangan yang ada. Seringkali kalau kita punya uang banyak di kantong kita, maka kalau kita ke MM, kita dengan santai, mungkin dengan postur tubuh kita yang agak sombong sedikit, saya bisa beli itu,
saya mau itu, saya mau yang ini, dan kita bisa keluarkan semau kita. Itu kita sedang sembunyi di balik uang. Tapi begitu uang kita hanya tinggal 1.000 perak, apakah kalian bisa yang namanya membeli segala hal? Mungkin kita akan menjerit sama Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan tolong berkati aku. Engkau Tuhan Jehovah Jireh, dan sebagainya. Yang kedua adalah, kita seringkali bersembunyi di balik kemarahan kita. Ada orang-orang yang kemarahannya bisa meledak-ledak. Bahkan seringkali apa sedikit tersinggung. Sekali lagi, mari apakah itu engkau Anda? Kalau itu engkau Anda, mari kita akan sama-sama bertobat. Dan saya berdoa biarkan Roh Kudus mengejar saudara. Dan biarkan ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah, seringkali kita menuduh. Dia yang salah, dia yang salah. Bukan aku, dan sebagainya. Seringkali itu kita sembunyi di balik itu semua. Dan kita merasa bahwa kita paling benar. Dan kita menuduh orang lain. Bahwa mereka yang banyak salah. Dia yang berbuat salah, bukan aku. Kenapa aku harus minta maaf dan sebagainya. Cek diri kita sama-sama hari ini. Biarkan sekali lagi, kalau itu Anda, mari bereskan di hadapan Tuhan. Sekalipun Anda di rumah, mari belajar renungkan, belajar lebih lagi. Masuk dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat adalah mengasihani diri sendiri. Merasa Anda adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Sementara ada banyak orang di pinggir jalan sana, bahkan ada orang yang mereka di kolong jembatan tidak pernah bisa makan 3 kali sehari dan sebagainya. Mari belajar cek diri kita masing-masing tanpa kita menghakimi orang lain. Belajar cek sampai kedalaman hati kita, belajar jujur sama Tuhan. Nah, yang berikutnya, siapa sih cinta sejati kita? Kalau kalian semua anak-anak muda seringkali apa? PS, gadget, makanan, pacar, apalagi hal-hal yang menarik. Dan kita seringkali tidak suka untuk cari Tuhan. Kenapa? Dari dulu begitu. Padahal sebenarnya firman Tuhan adalah selalu baru setiap hari. Hikmatnya selalu baru setiap hari. Dan caranya, jalan-jalannya itu ajaib buat setiap kita. Pikirkan konsekuensinya, jarak panjangnya. Jangan pernah mudah berikan akses di dalam hatimu untuk hal-hal yang merugikanmu sendiri. Coba kalau dalam 1 hari, ketika ini masa liburan, Anda sudah sekian jam, 6 jam bermain game. Coba introspeksi. Apakah itu membuat engkau maju? Atau itu akan merugikanmu? Kalau engkau selalu berkutat dengan yang namanya media sosial, apakah akan membuatmu punya uang? Apakah akan membuat kamu punya kekuatan di dalam Tuhan? Menurut saya tidak. Mari hari ini kita akan masuk lebih lagi. Kalau engkau jenis orang atau saya jenis orang yang suka komplain, efeknya apa? Jelas, efeknya tidak ada teman. Satu persatu teman-teman kita akan pergi. Kenapa? Karena seringkali kita komplain. Protes dengan banyak hal. Kenapa sih sekolah ini begini? Kenapa sih pelajarannya begini? Kenapa sih tugasnya begini? Mungkin mempertanyakan banyak hal. Yang berikutnya adalah marah. Efeknya apa? Ya, efeknya adalah jangka panjangnya kita menjadi sendiri. Atau orang tidak mau bekerja dengan kita lagi. Tentu kita repot lagi. Kenapa? Karena kita harus mengerjakan semuanya sendiri. Sekali lagi, ketika kita mau marah, pikirkan efek jangka panjangnya. Jangan hanya karena saya khilaf dan sebagainya. Yang berikutnya adalah gosip. Nah, bagi kalian, saya atau siapapun yang mendengarkan, kalau Anda suka yang namanya dengan gosip, efeknya apa? Efeknya kita akan menghakimi orang lain dan menghancurkan hubungan, jelas. Hubungan persahabatan, pertemanan, semua hal yang membuat kita akhirnya apa? Jelas kita juga akan sendiri.
Yang berikutnya yaitu apa? Kebohongan. Efeknya adalah ketika kita berkata bahwa aku mau ke sekolah, aku mau ke sini, ternyata tidak ke situ. Itu sudah kebohongan. Hal-hal kecil, tidak disuruh ke sekolah, ternyata Anda ke sekolah supaya dapat uang jajan dan sebagainya. Itu juga kebohongan. Efeknya apa? Jelas Anda tidak akan dipercaya orang tua. Jelas kita tidak akan dipercaya oleh pemimpin kita. Jelas kita tidak akan dipercaya oleh banyak orang. Akibatnya apa? Kita tidak akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang seharusnya itu menjadi jatah dan bagian kita. Jelas dari awal sampai akhir ada banyak yang kita bisa pelajari. Saya berharap devotion yang singkat, beberapa hal yang saya paparkan secara singkat, biarkan itu sekali lagi akan membuat kita semua mencari Tuhan lebih dalam sampai masuk ke dalam akses hatinya yang terdalam. Dan apa efeknya ketika kita yang namanya sudah ada di hatinya? Jelas kita akan jadi prioritas utama Tuhan. Tiap kali kita datang, kita bisa rasa face to face dengan Tuhan. Kita bisa rasa hadiratnya. Kita bisa rasakan keajaibannya. Kita bisa rasakan banyak hal. Sekali lagi, kita harus pulih. Mari putuskan untuk pulih, putuskan untuk menang. Putuskan untuk engkau menjadi orang-orang yang akhirnya ada di hati Tuhan. Sampai selamanya. Sampai dalam kekekalan. Supaya apa? Supaya Tuhan siap membawa engkau masuk ke dalam hatinya. Ke dalam kekekalan sendiri. Saya berharap hari ini adalah hari di mana engkau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Ambil waktu sebentar di rumah, renungkan firman ini baik-baik. Dan mari datang ke Tuhan sendiri, masuk dalam ruang kudusnya, masuk dalam keintiman bersama dengan Dia. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi Engkau Allah yang terlalu ajaib. Kami berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak kami Tuhan, tidak hanya yang namanya mengenal Engkau sebagai Juru Selamat, tapi Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh merindukan setiap kami masuk sampai ke dalam akses hati-Mu sendiri. Buat kami ada di kedalaman cinta-Mu Tuhan. Buat kami sungguh-sungguh Tuhan sampai di kekekalan. Buat kami sungguh-sungguh menang dan pulih dengan semuanya. Mari Tuhan Roh Kudus kejar setiap anak-anak kami dimanapun berada. Mari jumpai mereka Tuhan. Sampai hidup mereka Tuhan pulihkan. Hidup mereka menjadi alat-Mu. Hidup mereka Tuhan akan menjadi orang-orang yang Tuhan akan bawa naik. Menjadi pemimpin-pemimpin. Menjadi generasi-generasi yang ajaib di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.